Gue bukanlah orang yang pernah mainin gamenya, dan ya mungkin karena itu juga gue nggak ada ekspektasi apapun tentang film ini gitu kan. Dan misalkan kalau kalian main game kemudian menonton film ini, mungkin ada beberapa adegan atau cerita yang mungkin kayak, oh ternyata begini nih, ternyata awal mula gamenya begini. Mungkin seperti itu yang bakal kalian dapetin ya dari apa namanya itu pemutaran film ini. Esensi menonton yang kalian dapetin mungkin seperti itu. Tapi yang gua pernah lihat dari cuplikan-cuplikan yang di YouTube gitu kan, gua ngelihat kalau film ini itu ada orang yang tersesat di sebuah stasiun seperti itu di Jepang. Kemudian dia harus menemukan sebuah anomali. Di lorong itu ada anomali, tapi dia nggak ngeh kalau ada anomali gitu. Ya dia bakal mengulang lagi dari nol. Sebagai orang yang nggak pernah mainin gamenya, gua cukup menikmati sih film ini, walaupun emang kayaknya film ini terlalu berulang-ulang kali gitu ya. Ya wajar aja itu karena puzzle dan juga labirin gitu kan, diharuskan untuk mengulang dari nol lagi yang udah jauh sampai pintu kelima tapi turun lagi ke pintu nol gitu. Itu udah sangat, aduh capek banget ya kalau kita ngikutin gini terus. Tapi ternyata di setiap kegagalan dia itu selalu memberikan sebuah kesan yang mendalam juga menurut gua. Ada pesan moral yang dikasih, ada cerita-cerita yang kuat yang dimasukkan ke dalam film ini gitu. Kalau misalkan kalau main gamenya itu kan terlalu banyak jump scare menurut gua ya, dan memang sebagai orang yang memainkan gamenya mungkin juga udah terbiasa gitu dengan apa yang pengen film ini kasih gitu kan. Tapi ternyata film ini mengusung sebuah cerita yang lebih deep lagi dibandingkan daripada gamenya, yang menurut gua kayak semacam muter balik cari jalan keluar gitu kan kalau ngeliat dari cuplikan sih. Dan ini mengusung tema paradoks. Jadi setelah nonton film ini, waduh, berarti dia kejebak selama itu dong. Ya, ini ternyata lebih dapetin esensi emosionalnya sih dibandingkan dengan teka-teki dan mencari anomali gitu. Kita sebagai penonton pun diajak untuk mencari anomali tersebut. Dan ya surprisingly, gue bukan sebagai pemain gamenya, gue juga cukup enjoy buat nonton film ini. Ceritanya ada, yang jelas tuh ceritanya ada, nggak sekedar jumpscare, nggak sekedar ngikutin orang yang tersesat aja gitu. Tapi ya ada nilai bobot yang ditawarkan oleh film ini gitu, esensi emosional, kekeluargaan gitu kan. Dan sisi produksinya emang niat banget. Ini bukan tipe sebuah film yang diangkat dari game yang nggak ada value-nya gitu. Ini bervalue banget menurut gue. Dan ini film kan juga masuk ke Festival The Cannes kan. Jadi ya salah satu alasan gue nonton film ini karena itu tadi, ini film masuk ke dalam Festival The Cannes. Kalau nggak itu ya gue kayaknya ragu-ragu buat nonton film ini, karena setiap film yang masuk ke dalam festival itu kan pasti mereka mempertimbangkan banget sisi cerita, sisi produksinya gitu. Film ini juga ternyata cukup thriller, rasa mencekamnya dapat banget, was-was, kemudian rasa teka-tekinya juga cukup kuat gitu kan. Apalagi ini memang film tentang maze, tentang puzzle semacam itu. Dan sisi seram di film ini, rasa mencekamnya itu lebih gue dapetin dibandingkan film-film horror thread viral di Indonesia gitu. Yang gue pernah tonton film-film Jepang tentang slice of life, kemudian film-film Jepang kebanyakan memang banyak banget yang mengangkat apa ya, segi emosional yang kuat sih. Jadi nggak heran kalau film ini ternyata emang mengusung hal tersebut gitu, yang ternyata ini film juga lebih dalam dibandingkan yang gua kira gitu. Gua kira awalnya emang sekedar game-game biasa aja gitu yang diangkat menjadi sebuah film, tapi ternyata ada cerita yang kuat di balik karakter-karakter di film ini gitu. Ada cerita dari sosok orang yang tersesat, sosok The Walking Man, orang yang bawa koper semacam itu, terus juga ada karakter-karakter pendukung lain yang ternyata saling berkaitan satu sama lain. Dan meskipun film ini kayak berulang gitu kan, setiap ada kegagalan dia ngulang lagi di nol lagi, tapi gue enggak mendapatkan sisi boring untuk menonton film ini nih sih, karena di setiap perjalanannya itu selalu ada twist, selalu ada gebrakan-gebrakan lain yang disuguhkan ke dalam ceritanya gitu. Di awal-awal film gue ngerasain banget segi POV dari apa ya, kayak semacam ngasih kita experience masuk ke dalam sebuah film gitu. Gue ngerasain kayak ini game banget waktu di awal-awal film. Mungkin sampai 5 menit atau 7 menit gitulah di awal-awal film gitu, gue ngerasain banget. Kemudian barulah kita ngelihat sosok karakter utamanya kayak gimana, dan depresnya dia nggak bisa keluar. Kemudian ya ini film memang kalau kalian mencari film yang ternyata emosional banget, ini cocok buat kalian sih. Tapi di tempat gue menonton dikit banget yang tertarik nonton film ini, karena ya mungkin banyak yang nggak main gamenya gitu kan. Durasinya juga cukup pas menurut gua, nggak terlalu panjang banget, karena ya untuk apa manjangin film yang sebenarnya nggak harus dipanjangin gitu kan. Ini film walaupun tentang puzzle-puzzle semacam itu, ya durasinya menurut gua pas, karena emang selalu berulang terus gitu kan apa yang dia lakuin, terus gagal ngulang lagi ke titik nol gitu. Itu
kayaknya emang pas banget untuk film ini berada di jalur 1,5 jam gitu daripada harus dipaksain 2 jam. Gue suka dengan durasi film ini yang menurut gue memang pas banget untuk dikasih menit sekian. Ini tontonan yang fun, gue enjoy nontonnya. Ada sisi mencekam, ada sisi emosionalnya juga. Gue suka dengan film ini sebenarnya. Tapi ya dengan adegan-adegan yang berulang kali semacam itu ya gue sedikit ngerasain aduh capek banget ya harus ngikutin dia gagal terus, harusnya kapan nih selesainya, apalagi nih twist yang dikasih. Twist itulah yang sebenarnya gue tungguin, dan twistnya beneran bikin gue wah kayak gitu loh. Ada esensi wah selesai, bukan selesai ketika menonton filmnya kemudian dikasih twist oh ternyata karakter ini begini, dan pendalaman karakter yang dikasih, karakternya kemudian latar belakang karakternya dijelasin dengan cukup rinci. Menurut gue memberikan sebuah emosional yang kuat juga ya, yang gua bilang tadi. Dan ya silahkan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena masih banyak yang belum subscribe. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.